Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan One on One bersama Anggia. Mirsa, hari ini bertepatan 7 hari meninggalnya almarhumah Titiek Puspa. Dan kita tahu Indonesia berduka, Indonesia kehilangan seorang legenda musik, seorang maestro, Titiek Puspa pada tanggal 10 April yang lalu. Dan kita juga tahu banyak sekali yang bisa dikenang dari seorang Titiek Puspa. Tidak hanya karyanya dan juga sosoknya. Melalui karyanya yang menghibur dan juga menginspirasi, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenang sosok almarhumah Titiek Puspa bersama seorang seniman juga, pekerja seni yang sudah hadir. Mungkin juga tidak asing bagi Anda, ada Adi Bing Slamet. Yang kita tahu Mas Adi, ayahnya juga sangat dekat ya dengan yang Titiek Puspa ya. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di One on One. Apa kabarnya Mas Adi? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih malam ini diundang oleh One on One untuk berbagi cerita, berbagi kenangan. Karena memang benar. minggu lalu itu sepertinya kita bisa menyebutkan bahwa itulah minggu duka untuk Indonesia banget, ya. Kita kehilangan sosok yang luar biasa. Nggak salah kalau rasanya masyarakat Indonesia menyebutnya legenda, legend. Bangsa. Maestro, aset bangsa, benar sekali. Kita kehilangan aset bangsa dalam dunia seni, betul. Sebelum kita berbicara mengenai kenangan Mas Adi dan juga sosok seorang Titiek Puspa, ini hari ke-7 ada kegiatan nggak dari beberapa hari setelah meninggalnya, mungkin tahlilan atau apa Mas Adi kemarin? Ya Alhamdulillah semalam keluarga sudah bikin tahlilan, ya. Jadi untuk memperingati 7 harinya meninggalnya Mama Titiek. Alhamdulillah banyak yang hadir juga, artis-artis, maestro. Banyak berkumpul ya. Siapa aja kalau boleh disebutkan Mas Adi yang hadir? Ya tentunya ada Mbak Inul, Mas Adam, terus ada Tevina Panduwinata, terus ada Fitria Elvi Sukaisi, ada Umi Elvi, terus ada juga ya banyak yang lainnya deh kalau saya lihat. Bagaimana Mas Adi keluarga yang Titiek Puspa kemarin ya bisa melewatilah hari-hari ini pasca meninggalnya Titiek Puspa? Ya saya hanya berpikir gini, ya sempat ngobrol gitu nggak sama keluarga sama anak-anaknya kemarin ya? Ya makin udah nggak ada deh kesininya teman-teman papa itu udah satu-satu udah nggak ada. Yang seangkatan sama almarhum papa? Ya itu Mama Titiek termasuk. Terus kalau ya Tante Grace Simon, terus Ceheti Kusendang, terus Uni Erni Johan itu kan di bawahnya. Terus Pipi Sumanti itu generasi yang di bawahnya Mama Titiek. Jadi satu persatu sudah meninggalkan kita semua ya. Tapi yang mudah-mudahan yang ada sekarang juga panjang umur, saya doain biar sehat. Amin ya. Yang jelas kita keluarga benar-benar kehilangan banget ya. Ditinggal Mama Titiek ya boleh dibilang begitu drastis, cepat. Ya kita kan meskipun jarang ketemu, monitor terus kan, monitor terus. Gimana sih kondisi kesehatan? Yang kami tahu kan saat itu lagi syuting ya, artinya dalam kondisi yang sehat ya Mas Adi. Ya kalau cerita yang sebenarnya kan saya nggak tahu persis ya. Cuma yang saya dengar pada hari itu Mama Titiek itu syuting sebanyak 3 episode. Ada acara di salah satu TV ya. TV, acara komedian begitu. Ya mungkin kecapean kali ya di usianya yang sudah 87 dan ya sama seperti mama saya kejadiannya juga pecah pembuluh darah. Itu begitu tahu dapat kabar Mas Adi kan nyebutnya Mama Titiek ya. Dapat kabar Mama Titiek meninggal terus langsung konfirmasi ke siapa gitu, langsung nyari informasi. Hari itu tuh memang agak gimana ya, saya dapat kabar pertama memang meninggal. Saya cross check ke Mbak Mia kan. Iya, kita sempat juga tuh media mendengar kabar siang ya kalau nggak salah diinformasikan itu. Kemudian diralat ada informasi berikutnya. Betul. Akhirnya saya cross check. Ya alhamdulillah dengar kabar Mama Titiek itu hanya dipindahkan dari ruang ICU ke ruang yang biasa, ruang rawat biasa.
Ya udah, alhamdulillah gitu kan. Dalam bayangan Mas Adi ini masih saya bilang stabil nanti ya, sore saya ke sana. Saya bilang gitu. Saya mau besuk. Udah. Dapat kabar lagi dari kakak saya. Mama Titi meninggal jam 16 berapa gitu kan. Aduh. Saya cross check ke kakak saya kan. Ini bener, masa bohong sih dibilang gitu kan. Orang meninggal masa bercanda gitu. Iya. Itu yang Mas Adi rasakan, yang Mas Adi bayangkan apa ketika itu? Kan mengingat ini Mama Titi ini sangat dekat ya dengan almarhum papahnya juga. Ya, saya udah terlatih juga, alhamdulillah, Anggi, ditinggal sama orang-orang yang saya cintain. Ya. Tugas saya berikutnya, ya kita sebagai anak itu tinggal mendoakan. Yang lain sudah nggak bisa. Nah, itu kita harus jihad di situ, doain tiap hari, sedekah atas nama orang yang kita cintai, itu aja. Itu yang kita bisa persembahkan gitu, karena itu yang nyampe gitu. Betul, doa dari anak-anaknya. Iya, ya. kalau kita berlarut-larut terus sedih-sedih, Allah nggak menilai kesedihan itu. Nah, setelah ini masih sempat komunikasi lagi nggak sama anak-anaknya dari? Ya semalam ketemu sama Mbak Peti. Malamnya juga waktu kejadian Mama Titi meninggal itu kan malamnya saya datang. Bagaimana mereka Mas menghadapi kondisi ini tuh Mas? Ya tentunya keluarga Mama Titi ya berasa kehilangan banget. Semua deh, bukan hanya keluarga, teman-teman dekatnya, terus saya dan keluarga, dari mulai sesama artis sampai pejabat semua juga merasa kehilangan. Kalau Mas Adi sendiri itu kedekatannya seperti apa sih dengan Titi Puspa? Ya kalau dekat banget sih enggak ya, maksudnya enggak intens saya sama Mama Titi. Tapi pasti punya banyak kenangan bersama kan ya? Dari usia yang sangat belia ya, umur berapa? 13 tahun? 8 tahun? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Nah, 12 tahun. Apa aja tuh Mas Adi kalau bisa dibagi ke pemirsa One on One malam hari ini? Jadi saya lanjut sama Mama Titi nih ya. Contoh anak saya married ya, ada anak saya nikah, almarhumah datang. Hadir, ya. Saya pernah buka kafe juga, almarhumah hadir. Jadi momen-momen yang boleh dibilang momen yang penting dalam hidupnya Mas Adi selalu ada yang Mama penting Titi. Selalu hadir. Gitu. Nah, ada satu juga kenangan yang saya nggak akan bisa lupa seumur hidup saya itu? Waktu tahun 78 saya ke Timur. 78 berarti umur 12 tahun 12 ya? Tahun. Oke. Berdua nih sama Mama Titi ceritanya? Ada beberapa artis lah yang dikirim ke sana untuk menghibur tentara. Oh, menghibur masih tentara. Masih perang lagi di sana, masih genting itu. Kita naiknya bukan naik pesawat komersil. Kita naik pesawatnya pesawat Hercules. Naik Hercules bareng? Naik Hercules kayak orang mau terjun. Jadi berhadapan begitu, kursinya juga duduknya anyaman. Kan saling berhadapan gitu kursinya ya? tuh anyaman, bukannya mebel gitu. Udah, pokoknya ya perjalanan itu kan berapa jam tuh? 7,5 jam. 7,5 jam ya? 7,5 jam. Pokoknya pulang pergi tuh Mama Titi tuh nana ngarang lagu. Di dalam pesawat? Iya. Dalam penerbangan itu? Iya, buat ngisi kekosongan. Iya. Almarhumah tuh. Itu. Masih ingat nggak lagunya apa, yang ditulis tentang apa gitu? Mama Titi sama saya sama, kalau ngarang lagu itu nana dulu. Iramanya dulu ya, nadanya dulu. Notasinya dulu, seperti apa gitu loh. Ya intinya sih pada saat itu hanya untuk mengisi kekosongan aja nih. Di kondisi lagi terbang aja masih sempat berupaya untuk tetap menghasilkan sebuah karya gitu ya. Nah itu yang dibilang dedikasinya almarhumah di bidang seni, kecintaannya almarhumah di bidang seni. Terus juga contoh yang baik sebagai seniman besar buat kita nih semua generasi yang di bawahnya Mama Titi nih. Istilahnya beliau itu buat saya orang hebat, ya orang hebat, orang tua juga, sebagai guru juga. Mentor juga. Mentor juga. Apa yang paling Mas Adi ingat, yang paling
wah dari yang sangat menginspirasi selain tadi dedikasinya ya, yang bikin Mas Adi, kayaknya nih saya emang harus ikutin juga nih jadi musisi atau jadi seniman kayak Mama Titi gitu. Mungkin yang diingat Mas Adi jadi inspirasi gitu. Ya kalau saya memposisikan diri saya seperti anak ya. Jadi apapun yang dinasehatin itu akan saya terima. Contoh ngobrol santai. Pokoknya manusia itu ininya harus bersih. Ya, yang penting ini hati. Hatinya harus bersih. Hatinya harus bersih. Ya memang kalau saya pikir-pikir lagi setelah saya belajar agama juga, ya percuma kalau kita juga hati kita bersih, sholat tunggang-tungging juga istilahnya percuma kan kalau hati kita kotor. Ya, benci sama orang, iri dengki, hasad hasut segala macam percuma, nggak jadi apa-apa. Dan itu boleh dibilang ucapan password juga itu. Itu yang dikenang ya. Iya. Ya. Oh jadi nggak hanya mengajarkan soal musik, tapi juga bagaimana bersikap seorang manusia. Pokoknya gitu. banyak nasihat deh. Ya kayak saya dinasehatin aja sama orang tua lah istilahnya ya. Gitu. Masih ingat nggak Mas Adi kedekatan seperti apa almarhum Papa dengan Mama Titi ini, dengan Eyang Titi Puspa? Ya kalau kedekatannya Mama Titi, saya kan nggak ngalamin. Ya paling saya dengar cerita dari Mama Titi. Apa yang diceritakan? Apa yang diceritakan yang paling diingat? Papa kamu tuh, waduh, pokoknya udah. Aku minta tanda tangan aja sampai lari-lari, jatuh-jatuh itu. Pas ketemu Bing Slamet. Mungkin selama ini kan Mama Titi di Semarang, RRI Semarang. Papa saya kan di RRI Pusat kan, Jakarta kan. Ketemulah di Jakarta. Momen pertama kali mereka bertemu itu ya? Mungkin selama ini hanya dengar suaranya, hanya lihat di TV atau apa. Ini waktu ketemu orangnya. Ya istilahnya hal yang biasa lah. Yang saya lihat itu di beberapa wawancara, ngefans berat katanya sama Bing Slamet, sama almarhum Papa ya. Makanya saya nggak tahu beratnya berapa kilo, saya nggak ngerti itu. Tiap menceritakan itu selalu berapi-api ya, Puspa ya. Jadi pokoknya, sosok Bing Slamet itu sangat berpengaruh sekali. Jadi intinya gini loh, kalau mungkin dia nggak mau menggurui saya ya, Mama Titi. Maksudnya kalau jadi seniman tuh kayak kayak papamu itu istilahnya begitu yang saya tangkap. Contoh Papa tuh totalitas atau apa ya mungkin humble-nya sama orang ya, terus disiplinnya dia sama dunianya gitu kan. Terus keseriusannya dia juga nggak main-main deh gitu loh. Nggak tanggung-tanggung gitu ya. Benar-benar totalitas banget deh gitu loh. Oke. Nah kemudian kalau berbicara mengenang nih Mas Adi, dari kecil kan salah satunya yang kenangan yang nggak bisa dilupakan terbang ke Timur-Timur, naik Hercules. Terus suka perform bareng juga nggak sih zaman waktu itu, kecil? Itu Papiko tuh antara tahun 76-77 tuh kurang lebih tuh di TVRI waktu itu. Jadi Mama Titi itu tiap bulan puasa ya itu bikin operate. Bikin operate. Saya masih kecil, terus waktu itu juga ada Bang Muksin Alatas. Masih umur 10 tahun lah ya, 76-77 segitu ya kurang lebih. Iya, Papa kan meninggal 74, saya 75 itu udah mulai main film ikut-ikutan. 76 saya dapat pemeran utama Cinta Kasih Mama judulnya. Ya udah dari situ tiap papiku selalu diajak. Itu apa? Sebagai apa perannya itu waktu diajakin itu? Ya anak-anak aja. Jadi gimana sih anak-anak berpuasa di bulan suci Ramadan gitu loh. Saya lupa saya jadi anaknya siapa, lupa gitu. Ya, operan berarti sambil nyanyi juga ya? Iya, jadi musikal. Kayak drama musikal kalau sekarang gitu ya? Iya, operate musikal ya. Itu rutin dilakukan itu? Ya ada beberapa kali saya ikut. Kalau kayak gitu ada latihannya nggak sih bareng sama Mama Titi atau langsung aja? Ada. Nah, apa yang diingat tuh ketika latihan bareng? Almarhum Dorce juga tuh. Oh ya? Iya, masih kecil-kecil waktu itu. Gitu. Ya, tapi waktu itu nggak ikut. Cuma Almarhum Dorce tuh suka nongol gitu loh. Suka muncul kalau lagi ada acara Papiko gitu. Sempat beberapa kali muncul begitu ya.
Oke, selain nyanyi, operet juga, terus apalagi yang Mas Adi mungkin kenangannya kayaknya ini susah lah dilupakan dengan Mama Titi gitu loh. Apa yang paling berkesan? Ya Gitu? kalau kenangan yang khusus sih itu aja ya dengan Mama Titi. Cuma saya udah menganggap almarhumah tuh seperti mama Ibu saya. sendiri ya? Karena ada kemiripan mukanya. Masa wajahnya? Wajahnya juga Mukanya mirip ya? ada kemiripan sama mama. Ya makanya udah mama saya udah nggak ada, Mama Titi juga nggak ada, ya udah. Sedih ya. Ini ya, Mas Adi boleh ini foto mama ya almarhumah. Iya. Iya. Iya ya, kalau lihat-lihat ya. Jadi ketika Anda kehilangan Mama ibu, masih muda, kehilangan ibu, merasakan ada sosok ibu lagi di sosoknya Titi Puspa. Oke. Nah, apalagi Mas mungkin yang bisa dibagi kenangan gitu loh. Selain sosoknya seperti nggak hanya suka mengayomi, menginspirasi, ada hal-hal lain yang mungkin sampai sekarang tuh kayaknya bakal dirindukan dari seorang Titi Puspa. Ya saya rasa kalau untuk merindukan almarhumah Mama Titi itu bukan saya aja ya. Semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia kayak juga tuh kehilangan. Milik masyarakat Indonesia. Boleh dibilang ya segala genre lah. Dari mulai orang dewasa, anak remaja, anak-anak, siapa yang nggak tahu Mama Titi kan? Kita juga ingat di tahun 90-an belakangan juga Mama Titi juga kan banyak muncul sama paduan suara anak-anak, saya dengar kan. Terus ada yang acaranya juga ke luar negeri. Oke, kita masih akan berbincang Mas Adi. Ya. Bagaimana mengingat sosok seorang Titi Puspa. Usai jeda kita lanjutkan ya. Usai jeda, One on One bersama Anggi akan kembali untuk Anda. Pada nonton dulu. Kaget. Kalau aku sampai Silakan duduk Mas Adi. Halo Mami, apa kabar Mami? Aduh. Sungkem loh. kamu kalau apa-apa bilang dong. Kok bilang? Surprise. Tadi kan surprise. Oke. Surprise kalau jantungku pasti bagaimana? Lo kok di situ? Poninya udah nggak ada ya Tante Ti. Poninya nggak jadi. Nah, dari tayangan tadi itu kita bisa menangkap bagaimana kedekatan yang luar biasa antara Adi Bing Slamet dengan almarhumah Titi Puspa. Itu boleh diceritain nggak ketika diajak sama kita sama TV One waktu itu Mas Adi? Itu benar-benar nggak tahu ya si Mama Titinya ketika itu. Ya memang kan misteri guest ya. Iya, surprise. Itu sudah lama nggak ketemu? Udah lama nggak ketemu atau memang Enggak, ketemu habis itu? ketemu lagi. Masih sering ketemu? Ada. Masih sering ketemu, sebelum itu juga masih sering ketemu. Terakhir ini ketemu sebelum beliau meninggal? Oh. Terbawa kenangan ya Mas Adi ya? Ada... Boleh minta tisu mungkin Mas? Tisu. Saya minum ya. Ya. Kita juga merasakan kehilangan ya Mas ya. Mohon maaf Mama Titi mengingatkan kembali jadinya. Saya salut dengan Mama Titi. Beliau tuh selalu tampil tuh prima. Full, all out. Enggak istilahnya all out ya. Harus tampil benar-benar oke banget sebagai seorang legend yang menjadi panutan gitu. Dan selalu riang begitu ya orangnya ya Mas. Banget. Pokoknya udah ceria. Ceria, kocak, komedian. Mas Adi, saya merasakan berarti Mas Adi sangat kehilangan sekali dengan kepergian Titi Puspa. Karena mengganti sosok tadi ibu saya bilang tadi kan, itu ya. Saya biasa ditinggal orang-orang yang saya cintai. Ya, tapi
tetap aja. Ini berbeda ya. Saya bisa nangis. Gitu. Kadang-kadang saya menguatkan aja. Menguatkan diri saya. 2016 saya ditinggal mama saya. Orang yang Mama Titi juga sempat nengokin. Itu mama saya sakit. Saya tahu satu saat, ya apa saya duluan, apa Mama Titi duluan. Saya tahu. Beliau, siapapun pasti akan. Iya, betul. Hanya menunggu waktu kan. Hanya Kita menunggu misteri waktu. kan itu. Kematian itu misteri, nggak ada yang bisa tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Mas Adi, boleh minta tisunya? Berat juga ya kita mau menanyakan. Tapi penting juga untuk dibagi dengan penonton kita. Karena yang kehilangan tidak hanya Mas Adi sendiri. Seperti yang Mas Adi bilang, hampir seluruh masyarakat Indonesia kehilangan aset bangsa Mama Titi. Legend ini. Aset bangsa yang disebutkan. Kita Pokoknya, tahu dari setiap berapa presiden, dari zaman Presiden Soekarno sampai yang terakhir, beliau selalu hadir Mama di istana. Titi tuh bisa marah-marahin presiden tuh. Kalau lagi manggung tuh nggak peduli. Kalau ya dia mau marahin presiden, dia marahin, dia tegur gitu. Dan nggak ada yang berani. Maestro. Melewati 7 ya, Iya. semuanya itu melewati 8 sampai presiden ke-8 Iya, Pak Prabowo. presiden belum lahir dia mungkin udah ada. Ada nggak Mas sempat komunikasi terakhir, walaupun kan pertemuannya nggak terlalu intens ya, Iya. tapi minimal ada yang terakhir yang sempat dikomunikasikan dengan Mas Adi yang Yang saya bilang tadi, Anggi, saya ini ibarat kata anak yang jauh di mata dekat di hati. terlihat kok tadi dari tayangan video yang kita Iya. saksikan bagaimana kedekatan Mas Adi sama Karena ya almarhumah. itu, saya memposisikan diri saya tuh ya anak. Bu, ya di samping saya juga tahu bahwa Mama Titi itu boleh dibilang seorang maestro yang punya nama besar, kan? Yang karyanya itu udah seabrek-abrek, masih ya. Yang karyanya itu udah seabrek-abrek lah istilahnya kan, ratusan lagu. Apa Mama Titi udah bikin gitu. Sampai waktu saya album anak-anak juga kan Mama Titi sempat bikinin juga lagu. Khusus buat Mas Adi. Iya, alhamdulillah. Apa tuh lagunya? Judulnya Boleh nggak? Ajar Kenal. Ajar Kenal. Ajar Kenal. Tentang apa itu lagu yang diciptakan? Ya Mama Titi kan tahu saya tinggalnya di Arimbi, nomor 7 Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Sampai ada di lirik itu ada. Masuk di dalam lirik lagunya. Boleh dong nyanyiin sedikit lagunya kalau masih ingat. Masih ingat nggak sih? Boleh, ingat lah. Ajar kenal, inilah aku Adi, anak asli ya dari Betawi, yang rumahnya di sana Gang Arimbi, dekat Senen, daerah Tanah Tinggi. Tuh. Sealamat-alamatnya disiapin ya. Siapa yang bisa ngarang lagu? Naruh Itu tahun alamat berapa, tuh Mas, kurang lebih? siapa? Kalau bukan seorang maestro, seorang yang Nggak, aduh. maksudnya ini itu diciptakan momentumnya apa? Momennya apa gitu? Apa tiba-tiba diciptain aja buat Mas Adi gitu? Ya, Pasti ada sesuatu mungkin pemicunya apa? support ya. Nah, Ini anaknya Bing Slamet lagi meniti karir nih jadi penyanyi cilik. Gue karangin lagu deh. oke. Nah, istilah kata begitu. Nah, itu lagu itu. Satu album, Enggak. satu lagu. Ya, Udah jadi ada sempat dipublish tapi album ada itu. di album yang mana saya lupa deh. Oh, sempat dipublish berarti ya. Kenal, seperti itu. Itu. Wah, udah luar biasa. Sampai diajarin itu kan ada duk lah gitulah improv-improvnya gitu. Diajarin tuh gini-gininya Sampai segala tariannya macam. juga diajarin. Gitu. Mas Adi Kamu kecil, tuh nyanyinya harus begini gitu. kebayang sih saya dengan gayanya. Ya itu lah dengan Mama Titi tuh gesternya. begitu. Nah, Mas Adi kecil The one emang and ada only. ketertarikan? Emang Mas Adi kecil ketika itu memang sudah tertarik untuk di dunia seni, ngikutin jejak papahnya?
Atau karena Ini beda genrenya jauh nih. iya, beda angkatan jauh. Saya itu dari tahun 75. Ya. Saya belum lahir Mas Adi, masih di Adan itu tahun 75 belum ada. Jadi tahun 1975 saya udah mulai main film, tapi belum dapat peran yang penting lah, ikut-ikutan aja. Judulnya Tiga Sekawan. Kenapa Tiga Sekawan? Karena udah nggak ada papa saya. Jadi yang main itu temen grupnya papa, yang Kuartet Jaya itu. Ada Om Mateng, Om Miskak, Om Edisut. Udah, papa saya nggak ada, jadi judulnya Tiga Sekawan. Oke. Gitu. Baru tahun 76 ya saya dipercaya untuk main layar lebar dan pemeran utama. Oke. Gitu. Nah, tadi menarik nih, kalau boleh teman-teman mungkin diputar lagi tadi ya beberapa foto-foto almarhumah, termasuk salah satunya dengan Bing Slamet ya. Boleh kita lihat, kalau nggak salah sempat bikin trio juga ya sama Bing Slamet juga ya. Sempat bikin grup, bukan trio, apa The Lensoid kalau saya nggak salah. Ada almarhumah Titi Puspa, ada Bing Slamet, ada Jack Lesmana juga. Iya, Om Jack Lesmana. Sempat kemana-mana juga ya. Nggak tahu ya, waktu ke New York Fair itu tahun 60-an, Mama Titi ikut apa enggak ya? Papa sempat 2 tahun itu di New York. Apa dikirim juga apa enggak, saya nggak tahu. Tadi ada beberapa foto yang kita lihat ya. Boleh ditampilkan kembali barangkali yang tadi itu tuh. Saya lihat ada foto hitam putih kalau nggak salah tadi. Iya, hitam putih. Sama Bing sama. Dan lagi beredar juga sekarang nih membawakan lagu, ada satu perempuan juga sama almarhum Bing Slamet juga. Ketika itu kalau nggak salah lagi menghibur di Malaysia kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih lihat dari pakaiannya sih ya, pakaian Melayu itu ya. Betul. Sempat nggak sih, kan emang waktunya sama almarhum Bapak kan sangat sedikit ya Mas Adi ketika itu, pendek sekali ya? Oh, dikit banget. Papa meninggal 74 itu saya usianya kurang lebih 8 tahun. 8 jalan 9. Sebentar saya punya orang tua. Cuma 8 tahun doang. 8 tahun ya. Orang tua laki. Dan apa kemudian selain sama Titi Puspa sama keluarga juga dekat ya sama anak-anaknya. Dekat. Almarhumah segala macam. Okay. Pokoknya memang kita ini semua kenal. Orang-orang yang dekat sama papa, yang suka ke rumah, itu kita tahu deh. Jadi rumah Arimbi itu dulu, Anggi, ibaratnya tuh kayak posko gitu? Tempat ngumpulnya semua orang? Tempat ngumpul. Musisi rata-rata, seniman? Iya, pokoknya Om Benyamin, Om Ateng, termasuk Om Musmualim, suaminya Mama Titi. Iya. Berkumpul di situ semua. Mas Edi Sardi, gitu. Miskak, banyak Medisut semua. Baik, nanti kita masih akan berbincang Mas Adi. Kita juga akan mengulik sedikit kesibukan Mas Adi sekarang. Dari artis cilik sampai artis senior juga sekarang ini. Kita akan berbincang usai jeda. One on One bersama Anggi akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Titi Puspa. Saya menyebutnya Tante Titi. Nah Tante, kalau banyak orang suka dengan Tante, yang ngefans dengan Tante, kalau Tante sendiri ngefans dengan siapa? Bapaknya ini. Sampai jatuh bangun, makanya dibikin lagu. Jatuh bangun aku mengejar. Bener-bener aku jatuh bangun. Ya belum, makanya baru sekarang dibikin. Aduh sampai lari-larian aku dia. Om, minta. Nih, ketemu setelah pengejaran yang keberapa kali tuh, Tante? Yang pertama. Baru datang dari Jakarta, Semarang, nunggu Jakarta lagi kan. Udah ditanda-tangani. Udah diem, jangan. Oh ya, terima kasih ya. Makasih ya Om, terima kasih. Dulu tuh manggilnya Om, lama-lama Beng. Lama-lama jadi temen satu panggung. Kurang ajar kamu dulu panggil Om. Habis dulu saya pikir tua, nggak taunya muda. Berapa kali kerja bareng? Kerja bareng sama Om Bing itu? Oh itu dulu sering sekali. Pokoknya dia bagian lawakannya, aku bagian nyanyinya. Tuh, luar sering biasa kolaborasi ya? Di atas panggung. Ternyata ngefans berat sama papahnya Mas Adi ya, sampai dibikinin lagu gitu loh.
Sampai segitunya ngejar tanda tangan sampai seperti itu. Dan jarang ya Anggi ya. Iya. Ada satu lagu tuh judul diciptakan seorang gitu, seseorang. Kalau kita lihat sekarang ada nggak? Orang. Ada nggak musisi sekarang nyiptain lagu untuk kolega sesama musisi? Kan nggak ada kan? Sebentar saya ingat-ingat dulu. Nggak ada ya Mas Adi ya? Nggak ada. Bener nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Hanya almarhumah yang bikin. Ya yang nyiptain lagu maaf ya, almarhum Chrisye siapa? Nggak ada kan? Iya. Dari teman-temannya. Kita boleh dengerin ya lagunya sebentar ya. Karena saya juga punya cerita sama lagu ini. Oh gitu. Boleh nggak kita dengerin? Ini Boleh. lagu Bing yang diciptakan khusus untuk Bing Slamet ketika itu. Dari satu bait lirik ini saja kita bisa ngerasain ya Mas Adi ya. Saya yang tadi Mas Adi bilang gap umurnya jauh banget, saya bisa ngerasain tuh sedih banget lagu ini. Boleh nggak sebelum kita ngobrolin ini, Mas Adi mungkin pasti mendapat cerita dari almarhumah bagaimana menciptakan lagu Bing ini. Ada nggak sempat diceritain? Kenapa akhirnya si almarhumah sepintas bisa bikin saya lagu itu? sempat dengar. Jadi proses dari pembuatan lagu Bing itu seperti apa sempat saya dengar. Ya infonya seperti ketika, ada di lirik. Iya, jadi berasa berita menggelegar sekali, aku terima. Nah, jadi Mama Titi pada saat dengar papa saya meninggal itu benar-benar rasanya tuh udah gimana lah istilahnya kan. Menggelegar gitu berita itu. Karena buat saya dengar katanya posisinya lagi tidak di Jakarta gitu ya, lagi mau show ke daerah di mana gitu. Akhirnya terciptalah lagu Bing yang sampai sekarang saya rasa generasi semua generasi tahu lagu ini saya rasa ya. Dan saya juga kalau sio-sio selalu nyanyiin lagu ini. Zaman kecil-kecil tuh. Tapi syairnya benar-benar ini ya, benar-benar apa berat begitu ya. Kalau kita baca syairnya itu meresapi tiada lagi kenangan bersama. Kalau udah kelasnya Karunia tuh yang menciptakan itu udah beda. Nah, didengarnya kata-katanya itu kalau udah kelas Karunia beda Anggi. Itu Mama Titi tuh mendapat karunia itu bikin lagu itu. Mamahnya Mas Adi pernah cerita nggak gimana responnya sama lagu ini ketika itu ke anak-anak? Nggak habis-habis kita mah istilahnya kalau dengar lagu Bing tuh ya mau lagi gimana juga udah. Makanya saya ya ada beberapa waktu ya kita nih lagi kumpul apa itu di satu tempat ya yang mungkin nggak sepantasnya bersedih-sedih lah ya. Mungkin lagi acara senang-senang atau apa. Tiba-tiba ya karena dilihat ada saya nyanyi itu, saya keluar ruangan. Sedih langsung ke iya istilahnya, aduh ngapain sih bawa lagu itu gitu. Yang lain aja, ini bukan waktunya kita. Ya kita karena kan kayaknya soulnya lagu itu emang kayaknya lagu sedih banget. Ya kan kita nggak boleh bercanda kalau denger lagu itu. Ya harus kita dengerin yang benar. Barat kata udah kayak lagu kebangsaan. Bagi keluarganya Bing Slamet itu ya. Saya juga punya kenangan loh sama lagu ini. Mas, ini kan lagu tahun berapa ya? Tahun 74 kan ya, pas meninggal ya. Pas papa meninggal 74. Meninggal 74. Karena ibu saya suka bermain gitar. Saya pertama kali belajar lagu, main gitar, pakai lagu ini. Satu ini sama lagu Kupu-Kupu Malam. Kita belajar pakai gitar kayu gitu, pakai lagu ini. Makanya saya tahu lagu ini. Angkatan bawah kayaknya kan jarang yang mengenal lagu ini ya. Tapi diajarkan, jadi cukup familiar sama lagu ini. Ya memang bagus, Mama bagus. Istilahnya memberi informasi gitu ya kepada anaknya ya. Ini loh ada lagu zaman Mama tuh yang Mama zaman suka. bala, zaman angkatan dulu.
Ya, itu satu informasi yang bagus kan. Dan rasanya benar sepakat nggak nih kalau kita bilang musik-musik zaman dulu itu bisa dinikmati semua umur nggak sih Mas Adi ya? Kayaknya bahkan lagunya almarhumah sempat di aransemen ulang juga kan sama grup band Noah ya kalau nggak salah itu Peter Pan. Kupu-kupu malam yang di aransemen ulang kembali, dijanjikan lagi. Pokoknya gini Anggi. Lagu sepanjang masa deh kita nyebutnya. Kalau udah kelasnya maestro ya, itu pasti ketahanan popularitas tuh lagu pasti lama. Lama, bertahan lama lagunya ya. Ya. Bukan lagu karbitan yang sebentar terus hilang. Dan Allah itu tidak memberikan banyak maestro. Bisa dihitung jari. Saya pernah ada satu artikel saya temuin itu di ruangan lah, dan itu juga tempat boleh dibilang kumpul-kumpulnya seniman. BKS Kostrad kalau nggak salah. BKKS Kostrad kalau nggak salah ya. Saya iseng-iseng tuh. Jadi kayak skenario gitu kecil gitu kan. Kayak naskah gitu. Saya ambil, saya baca. Ternyata ada julukan-julukan buat pelawak Indonesia. Oh ya? Siapa aja di antaranya? Om Benyamin. Good player. Good player, oke. Om Bagio S. Oh, zaman-zaman S. Bagio. S. Bagio. Good player. Nah, ada nama papa saya nih. Bing Slamet. Bing Slamet. Titelnya Karunia. 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 Maksudnya jadi gimana? gift. Oke. Tuh, sama Mama Titi juga. Ini kelasnya udah Nature-nya karunia. gitu ya. It's in his blood gitu, udah di dalam darahnya begitu. Whatever ya pokoknya. Istilahnya ya yang ngasih julukan itu, titel itu juga kan mungkin nggak sembarangan kan. Iya, betul. Pasti dia juga by proses kan gitu. Observasi atau apa gitu kan. Tapi memang benar banyak karyanya dari almarhumah ya. Kalau kita lihat tidak hanya di angkatan tahun 70-an, kemudian angkatannya Mas Adi. Kalau ingat nih saya angkatan 90-an ya, 80-an 90-an juga ada lagu anak-anak yang diciptakan. Nanti kita akan bahas soal itu ya. Boleh. Kalau Mas Adi masih ingat nih, saya mau challenge nanti usai jeda. One on One bersama Anggi akan kembali saat lagi. Ini saya masih denger nih Mas Adi nih lagunya Ecopot. Itu kalau salah itu tahun berapa 77 itu. 77 ya. 77. Lucu banget loh itu dengan polem itu, Waduh, banget. Poni selamat datang. Pokoknya saya ketemu ya siapa ya, Dwiki Darmawan, saya ketemu terus yang sepangkatan saya nih. Gua waktu kecil dulu kepengen potong punya rambut lu. gitu. Beneran ya bilang. Yang lucu orang Papua penggemar saya. Kenapa? Ya kepengen diponi kan nggak bisa. Harus dicatok dulu. Harus direbonding kan gitu loh. Itu tahun segitu emang model rambutnya lagi tren begitu Mas Adi? Ya sebenarnya atau sih emang di-create buat Mas Adi sebenarnya muncul cari gitu? simpelnya aja Anggi, karena kan rambut saya kan kucai, istilahnya rambut saya tuh lemes gitu loh. Dan aneh loh, dulu setiap kali saya dicukur badan saya anget. Berarti nggak boleh, itu jimatnya kayaknya itu rambut. Nggak tahu deh, kalau Samson kelemahannya kan di bulu ketek. Kalau dia dipotong kan dia lemes gitu kan. Saya berapa kali tuh potong rambut. Jadi waktu kecil memang gondrong terus. Iya, orang saya pernah sholat di masjid nih, di saf yang perempuan, di saf yang laki dipindahin ke perempuan. Ini anak perempuan ngapain di sini? Ingat banget tuh. Sampai tahun ini aja 2025. Masih ada kah yang masih ada ibu-ibu yang kepengen anaknya dipotong kayak rambut saya. Angkatannya Jadi, Mas Adi kayaknya ibunya itu. Mungkin. Jadi pas saya masuk barbershop itu, yang langganan saya tuh ketawa-ketawa. Kenapa, Mat? Enggak, Pak. Kemarin ada yang datang ibu-ibu kepengen dipotong, anaknya pengen dipotong rambutnya kayak Pak Hadi, dibilang gitu. Dikasih lihat fotonya, Bapak poni waktu itu. Aduh, 2025 tuh. Masih ada. Potong kayak Adi Bing Slamet gitu. Nah, Mas Adi, kalau kita bicara lagu anak-anak ya, yang tadi saya mau lanjutin nih sebelum kita jeda tadi.
karya-karyanya almarhumah itu tidak hanya untuk orang gede lagunya. Ya. Mas Adi juga dibikinin lagu. Saya Ya. ingat tuh, saya ketika tahun 90-an juga. Dan bagus banget bikin lagu anak-anak. Mama Titi juga bagus. Betul, di nggak tahun main-main. 90-an itu mungkin yang di pemirsa di rumah juga yang angkatan milenial tuh mungkin masih ingat tuh lagu Iya. yang bing Bang- bing Bang apa? Bing Bung, Yuk kita kita ke nabung, bank. bener ya? Ya, Bing bing bung, yuk kita ke bank, ke betul. bank. Bing bing bang, yuk Ya, kita nabung lah, itu lah intinya pokoknya. Itu juga Tang ting ciptaan yang tung, tang ting tung. Hei, Jangan dihitung. lama-lama kita Nggak, nanti dapat untung gitu. tahu-tahu nanti kita dapat untung. Gitu. Gitu. Lagunya simple, gampang dinyanyiin dan gampang diingat ya. Ya, pokoknya ya Mama Titi, pencipta-pencipta saya lagu saya waktu kecil itu kalau mereka menciptakan lagu itu bertanggung jawab loh, Hanggi. Tanggung Jadi jawabnya gimana? istilahnya dari liriknya juga kan. Istilahnya mereka tuh pencipta lagu sebagai pencipta lagu dan juga guru. Ada pesannya di situ. Ada pesannya. Ada edukasinya di Ada situ edukasinya, nggak sembarangan Betul, bikin. betul. Jadi biar nanti ya pesan-pesannya itu bisa diikutin sama anak-anak sebaya saya juga gitu loh. Nah, Mas Adi kan artis dari kecil. Terus sekarang ngebandingin, kalau zaman dulu lagu-lagu anak-anak masih banyak ceria-ceria. Tadi salah satunya ya, Mainem segala macam. Kalau Mas Adi melihat sekarang, dunia musik sekarang, khususnya untuk anak-anak, dan Mas Adi juga pernah jadi juri untuk lagu anak-anak ya di salah satu televisi. Ngelihatnya gimana sekarang? Ada nggak sih sekarang lagu anak-anak yang mungkin emang diperuntukkan untuk usianya anak-anak? Kalau saya ngeliat kok agak kurang ya sekarang ya. Benar, saya pernah jadi juri lagu anak-anak ya di salah satu televisi swasta. Ya saya juga sempat komplain gitu loh. Kenapa sih kok bukan lagu anak-anak gitu loh, lagu orang dewasa dinyanyikan Oleh anak-anak. oleh anak-anak gitu. Meskipun mereka memilih ya liriknya yang pas atau apa, tapi kan itu Tetep lagu aja, orang lagu-lagu- tahu itu lagu orang dewasa. gitu loh. Nah saya berpikirnya begini, ya kita kalau bisa ya anak-anak itu kan maaf kata ya harusnya kan dicekokin. Ya. Kalau dia nggak mau minum obat aja kan dicekokin biar dia Paksain, minum. diajarin gitu ya. Nah kita jangan kalah sebelum perang. Mungkin takut Nggak laku. Industri kan lagu-lagunya ya. zaman Adi kalau dipakai nanti anak-anak sekarang nggak tahu, ya. Nanti kalau dilombain lagunya Cica atau lagunya siapa, orang banyak yang nggak tahu. Anak-anak sekarang jangan ke situ pemikirannya. Yang penting proporsional. Buat itu anak pantas dibawain sama anak-anak yang ikut lomba itu. Anak-anak menyanyikan Dan lagu sesuai umur gitu ya, sesuai Mas Adi ya. umur dan ada nilai edukasinya. Betul. Itu kan tanggung jawab kita semua. Gitu, penyelenggara. Sekarang itu yang nggak ada ya. Nggak ada. Jadi Sempet sebagai seorang pekerja seni, sebagai seorang seniman, sedih nggak sih lihat kondisi ini? Harusnya nih Mas Adi lah yang mungkin melanjutkan nanti menciptakan lagu anak-anak. TV One juga harus dukung. Iya, boleh. TV One harus dukung. Harus ada dong Mas yang mulai gerakan itu ya. Kalau kita sedih loh lihat anak-anak sekarang lagunya lagu cinta-cintaan. Beda lah di zaman Sekarang itu yang tersisa itu cuma obat buat anak-anak. Lagu anak-anak, Nggak ada. film anak-anak baru aja nih pada mau mulai lagi nih. Ya. Ya zaman saya waktu kecil, film-film saya itu udah disiapin buat tayang di hari libur. Jadi mereka anak-anak nih kalau liburan udah punya filmnya. film khusus anak Film khusus seusianya, buat iya, anak-anak. iya. Itu udah asyat itu. Oke. Cowboy Cilik, Anak Emas, Sinyo Adi, film-film saya tuh. Waktu dulu kan banyak deh. Saya kalau nggak salah, almarhumah Titi Puspa pun sampai di tahun 2000-an masih ngajak anak-anak, melibatkan anak-anak ya Mas Adi ya untuk beberapa Masih kegiatan saya dengar. acara musik-musiknya. Ya itu naluri ibu, guru itu ada sama Mama Titi. Dia tuh bertanggung jawab gitu loh. Jadi dia nggak mau tuh dia punya karya itu begitu aja gitu. Harus bermanfaat buat orang yang nyanyiin maupun yang denger. Mendengarkan, betul. Itu luar biasa. Udah susah nih kalau udah kelas maestro tuh udah Nggak ada yang susah. menandingi lah ya. Nggak bisa, itu kelas maestro yang begitu tuh. Apa, visioner. Lihat ke depan tuh. Nah, Mas Adi ini kita mau challenge Mas Adi nih. Apa Tadi tuh? bilang kan
Jangan yang susah-susah. Enggak. Maksudnya menciptakan lagu ya untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau kita ingat lagu-lagunya Mas Adi, boleh kita putar sebentar ya? Boleh. Lagu Mas Adi zaman dulu selain tadi Mainem, ada duet juga sama tadi nyinggung Mbak Cica ya? Nah, Mbak Cica. Boleh kita dengerin sekarang. Boleh, Biar anak-anak zaman sekarang juga denger nih lagu ini. Silakan. Menggambarkan keceriaan anak-anak. Keceriaan. Kenapa nggak mau remake lagu-lagunya Mas Adi coba sekarang? Yang kayak gitu. Jadi sesuai nih anak-anak sekarang bisa nyanyi lagu yang sesuai usianya. Challenge-nya itu Mas Adi. Demand-nya nggak ada. Kenapa? Lebih kepada apa ya? Industrinya kali ya? Atau gimana? Saya nggak paham. Ya kalaupun industri mau musik. tantangannya berat. Kita harus juga ya perang di merangin gadget nih. Iya betul. Iya, harus bisa masuk ke situ. Bagaimana caranya? Karena kan sekarang mereka ya udah istilahnya kan informasi semua di jempol ya, susah juga ya. Popcorn apa istilahnya? Generasi popcorn apa? Yang penting Mas Adi mungkin dari sepanjang obrolan kita yang jelas sosok almarhumah Titiek Puspa itu inspiring sekali. Inspiring banget. Gak ada yang menandingi ya. Gak Tapi ada yang menandingi. Mungkin kita bisa berharap juga sama Mas Adi mungkin kedepannya mungkin bisa mengikuti untuk menciptakan lagu-lagu yang Insya inspiring Allah juga bisa. untuk anak-anak barangkali Bisa. begitu ya. Memang harus digalakin lagi. Betul. Ya yang namanya lomba cipta lagu anak. Betul. Kalau perlu ya musisi sekarang kalau dia merasa bertanggung jawab kepada Harus anak ikut Indonesia, terlibat juga ya. ada ngeluangkan waktu Untuk create lagu untuk anak-anak. bikin lagu anak-anak. Coba keren tuh dengan ilustrasi musik yang Ya. kekinian. Gitu. Itu deh pesannya terakhir tuh biar didengar sama musisi-musisi Iya, nasional sekarang. mudah-mudahan. Heeh. Ya Oke. luangkan waktu deh ya Iya. istilahnya untuk anak-anak Indonesia. Oke, baik Mas Adi Bing Slamet, terima Iya, kasih sekali atas sama-sama, waktunya. Andi. Makasih. Sudah berbagi kisah, berbagi cerita, kita sama-sama mengenang sosok Titiek Puspa malam hari ini Iya. di One on One bersama Anggia. Terima kasih Mas Adi, Sama-sama, sehat selalu. Anggi. Ya, Kita jumpa lagi di sama-sama. lain waktu. Ya, Baik, assalamualaikum. demikian pemirsa perbincangan saya dengan Adi Bing Slamet. Kita jumpa lagi di One on One bersama Anggia pekan depan. Sampai jumpa.